Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Anggini Berlian. Saya dari kelas 1 C PAUD nomor NIM 200110064. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah sebagai salah satu disiplin ilmu yang tidak terdiri dari fikih ataupun hukum Islam. Kaidah fiqhiyah merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam ataupun fuqaha dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat dalam berbagai tema, baik itu ibadah, muamalah maupun isu-isu hukum Islam kontemporer. Baik, kita lanjut ke definisi dasar hukum dan urgensi. Yang pertama yaitu definisi. Secara leksikal, kaidah fikih berasal dari kata qawaid jami'an qaidah, yang berarti dasar, asas, pondasi atau fundamen segala sesuatu, baik yang konkret, materi atau indrawari seperti pondasi rumah maupun yang abstrak. Abstrak baik yang bukan materi dan bukan indrawari seperti dasar-dasar agama. Sedangkan yang berasal dari kata nishab yang berfungsi sebagai makna penjenisan dan pembahasan, sehingga berarti hal-hal yang terkait dengan fikih. Baik, kita lanjut ke yang kedua yaitu dasar hukum kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan imam mazhab, sedangkan berasal dari kata nishab yang berfungsi sebagai makna penjelasan dan pembangsaan, sehingga berarti hal-hal yang terkait dengan fikih. Dan secara terminologi, kaidah fiqhiyah adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencakup hukum derivasinya karena sifat keumumannya dan totalitasnya. Adapun penyelesaian dari setiap sumber, yang pertama atau yang ke A, kaidah fiqhiyah yang bersumber dari Al-Qur'an. Yang ke B, kaidah fiqhiyah yang bersumber dari sunnah. Dan yang ke C, kaidah fiqhiyah berdasarkan ijma sahabat. Dan yang ketiga yaitu urgensi kaidah fiqhiyah. Adapun urgensi kaidah fiqhiyah dari Abu Zahra yang membagi ranah ijtihad pada dua bidang. Pertama, ijtihad yang terkait dengan penggalian hukum dan penjelasannya, dan yang kedua, ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum. Ijtihad model pertama dari Abu Zahra adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi kelompok utama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang-cabang yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang rinci. Dari beberapa pendapat fuqaha di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kaidah fiqhiyah adalah ranah ijtihad dalam menerapkan ilat hukum yang digali dari permasalahan-permasalahan hukum cabang berdasarkan hasil ijtihad mujtahid mutlak. Yang kedua, kaidah fiqhiyah mempunyai peran penting dalam rangka mempermudah pemahaman tentang hukum Islam, di mana bagi hukum cabang yang banyak tersusun menjadi satu kaidah. Yang ketiga, pengajian kaidah fiqhiyah dapat membantu memelihara dan mengikat berbagai masalah yang banyak dan saling bertentangan menjadi jalan untuk menghadirkan pelbagi hukum. Yang keempat, kaidah fiqhiyah dapat mengembangkan malakah hihiyah, daya rasa fikih seorang, sehingga mampu mentakhrij pelbagi hukum fikih yang tak terbatas sesuai dengan kaidah mazhab imannya. Selanjutnya yaitu pembagian qawaid fiqhiyah dan far'iyah. Pembagian kaidah far'iyah secara umum oleh beberapa fuqaha tidak memiliki
keseragaman jumlahnya dan pendekatan yang dipakai sebagai berikut. Yang pertama, Abu Al-Haris Al-Ghazali membagi kaidah fikih pada dua bagian. Yang pertama, kaidah-kaidah yang mempunyai keluasan cakupan kepada permasalahan cabang, furu dan permasalahan fikih. Yang ke-B, kaidah-kaidah yang disepakati di kalangan fuqaha dan yang diperselisihkan. Yang kedua, Muhammad Usman Syabir membagi kepada 4 bagian. Yang ke-A, kaidah yang mempunyai cakupan yang luas, cakupan sedikit, bahkan hanya pada satu bab fikih atau kaidah induk. Yang ke-B, kaidah berdasarkan dalilnya, apakah nas atau konklusi hukum. Yang ke-C, kaidah berdasarkan kepada kemandirian atau derivasi kaidah lain. Yang ke-D, kaidah yang disepakati fuqaha atau yang diperselisihkan mereka. Yang ketiga, Abdul Al-Aziz Muhammad Azam berbagi kaidah fikih sebagai berikut. Yang ke-A, kaidah fikih berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang ke-B, kaidah fikih berdasarkan luasnya cakupan masalah fikih yang dimiliki. Yang ke-C, kaidah fikih berdasarkan kesepakatan dan ketidaksepakatan fuqaha. Yang ke-D, kaidah fikih berdasarkan kemandirian. Dari 3 pendapat tersebut yang di atas dapat dipahami bahwa kecenderungan pembagian kaidah fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah Al-Asyariyah yang memiliki cakupan furu'iyah yang sangat luas, komprehensif dan universal sehingga hampir menyentuh elemen hukum fikih. Kaidah Aghlabiyah, kaidah yang memiliki cakupan furu yang sangat luas tetapi tidak seluas cakupan kaidah Al-Asyariyah. Yang ke-B, kaidah Al-Khaliliyah yang memiliki cakupan terbatas bahkan cenderung sangat sedikit. Harapan saya di perkuliahan ini semoga pandemi segera berlalu agar kuliah offline segera terlaksanakan. Karena pada kuliah online ini banyak sekali kendala yang saya hadapi seperti kekurangan sinyal, kekurangan kuota dan lain sebagainya. Dan terkadang saya juga kurang memahami pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Karena itu semoga di tahun ini kita mulai kuliah offline. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.